Di awal film, tampak seorang perawat wanita bernama Kathleen sedang berjuang menyelamatkan seorang pasien bernama Richard yang tengah koma. Usaha keras Kathleen akhirnya berhasil dan hal itu diperhatikan oleh putra Richard, Eric. Beberapa hari kemudian, Kathleen dikejutkan dengan sebuah hadiah yang dikirimkan Richard sebagai tanda terima kasih. Namun, niat baik Richard tidak diterima dengan mudah. Kathleen menolak menerima hadiah di lingkungan rumah sakit. Richard pun memiliki alasan lain yang mengundang Kathleen untuk makan malam bersama. Usaha Richard tidak berhenti di situ. Ia terus mengirim pesan dan bunga untuk Kathleen, bahkan datang langsung untuk mengajaknya makan malam. Akhirnya, Kathleen mulai menghargai ketulusan Richard dan memutuskan untuk memenuhi undangan tersebut. Saat tiba di rumah Richard, ia baru mengetahui bahwa pria itu ternyata seorang pengusaha kaya raya yang kini hidup sendiri setelah kehilangan istri pertamanya. Pada kesempatan itu, Richard mengajak Kathleen menikmati kebersamaan, berkeliling menggunakan helikopter pribadinya, berjalan-jalan di taman, dan menikmati makan malam romantis. Malam itu, Kathleen mulai membuka hatinya dan menerima perasaan Richard. Hubungan mereka pun menjadi berkembang. Beberapa malam kemudian, di sebuah restoran mewah, Richard melamar Kathleen. Lamaran itu diterima dan tak lama kemudian mereka mengadakan pesta pernikahan yang meriah. Di tengah pesta, Kathleen berjalan-jalan ke halaman belakang dan tanpa sengaja bertemu Eric, putra Richard, yang sedang melatih kuda pacuan di kandang. Percakapan hangat pun terjadi di antara mereka. Eric berbagi kisahnya dan Kathleen mengungkapkan keinginannya untuk belajar menunggang kuda suatu hari nanti. Tak lama kemudian Richard datang menghampiri dan dengan lembut memperkenalkan Kathleen kepada Eric sebagai ibu tirinya. Eric tampak dingin menanggapi, namun kedewasaannya membuat ia memahami keinginan sang ayah untuk bahagia kembali. Hari-hari berikutnya berjalan indah. Kathleen semakin mencintai Richard dan rumah tangga mereka terasa penuh kasih dan saling percaya. Suatu ketika setelah kembali dari perjalanan bisnis, Richard menyerahkan sebuah pistol kecil koleksinya kepada Sarah, asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja untuk keluarga itu, agar disimpan dengan aman. Keesokan harinya, Richard menyarankan Kathleen untuk berhenti bekerja dan fokus mengurus rumah tangga. Namun Kathleen menolak dengan tegas. Ia merasa bangga menjadi perawat dan tidak ingin meninggalkan pekerjaan yang menurutnya mulia. Richard menghargai keputusan istrinya itu. Beberapa hari kemudian, Richard semakin sering bepergian keluar kota untuk urusan bisnis. Sementara itu, meski sibuk dengan pekerjaannya di rumah sakit, Kathleen mulai merasa kesepian. Malam ketika Richard akhirnya pulang, ia hanya singgah sebentar sebelum kembali pergi terburu-buru, meninggalkan Kathleen sendiri di rumah yang kembali sunyi. Karena merasa bosan dan sering kesepian, Kathleen memutuskan untuk pergi ke bengkel kerja milik Eric. Di sana mereka berbincang santai. Dalam percakapan itu, Eric menceritakan tentang sebuah tempat yang indah yang menurutnya bisa mengusir kebosanan dan membuat seseorang merasa bebas. Tertarik dengan ide itu, Kathleen pun menerima ajakannya. Mereka pergi bersama ke sebuah tempat di tepi sungai, tempat pribadi milik Eric. Malam itu mereka bahkan menari penuh semangat di sebuah bar lokal. Keesokan harinya, Kathleen mengunjungi Eric di rumah kayu tepi danau. Saat itu Eric sedang memperbaiki pagar. Di momen tersebut, Eric memotret Kathleen dalam beberapa kesempatan kebersamaan mereka. Hubungan mereka perlahan semakin dekat. Saat Richard sering bepergian keluar kota, Eric terus berusaha mendekati Kathleen, mencoba meyakinkannya akan ketulusan perasaannya. Namun, Kathleen mulai merasa gelisah dan ingin menjaga jarak. Merasa ditolak, Eric kemudian menimbulkan perselisihan antara Kathleen dan ayahnya dengan membocorkan sebuah rahasia bahwa Richard sebenarnya tidak dapat memiliki keturunan. Kabar itu membuat Kathleen penasaran. Ia mulai mencari tahu lebih dalam dan memeriksa berkas hasil pemeriksaan kesehatan Richard. Beberapa hari kemudian, ketika Richard pulang dari luar kota, Kathleen langsung menemuinya dan menuntut penjelasan. Ia menuduh Richard telah memanipulasinya dengan janji akan membangun keluarga dan memiliki banyak anak. Sekarang, Kathleen merasa semua itu hanyalah kebohongan. Richard menegaskan bahwa tujuan sejak awal hanyalah mendapatkan cinta Kathleen, bukan soal anak. Kata-kata itu membuat Kathleen kecewa. Ia mulai merasa rumah tangganya kehilangan makna. Keesokan paginya, Richard berangkat ke luar negeri. Kathleen mencoba menghubunginya melalui asisten rumah tangga Sarah, namun diberitahu bahwa Richard sedang dalam rapat penting dan tidak bisa diganggu. Merasa diabaikan, Kathleen melepas cincin pernikahannya dan pergi menemui Eric di rumah tepi danau. Malam itu, mereka akhirnya menyerah pada perasaan masing-masing dan memulai hubungan mereka.
Namun ketika Caitlin pulang malam itu, ia mendapati Richard sudah menunggunya di rumah. Wajah Richard penuh amarah, ia telah mengetahui hubungan Caitlin dan Eric. Pertengkaran pun terjadi dan Richard hampir memukul Caitlin sebelum akhirnya pergi mencari Eric. Caitlin yang panik segera menyusul ke rumah kayu Eric. Saat tiba, ia mendapati Richard tergeletak di bawah, jatuh dari lantai atas rumah kayu dan membentur batu besar. Bersama Eric, Caitlin membawa Richard ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Richard dinyatakan meninggal dunia. Polisi segera memeriksa kasus itu. Dalam interogasi, Eric mengaku membela diri karena diserang ayahnya. Namun, pihak berwenang tetap menetapkannya sebagai tersangka atas kematian Richard. Caitlin lalu menemui pengacara keluarga Sam Ray dan memohon agar Eric dibela. Ray kemudian menemui jaksa penuntut Williamson untuk menjelaskan duduk perkaranya. Namun jaksa bersikeras bahwa keputusan juri telah menetapkan Eric bersalah. Tak tinggal diam, Caitlin mengunjungi Eric di penjara. Dalam pertemuan itu, ia mengungkapkan keganjilan. Pistol koleksi Richard yang seharusnya disimpan rapi tidak ditemukan di TKP, padahal kematian Richard diakibatkan oleh luka tembak. Eric menegaskan bahwa ia tidak menembak ayahnya dan mengatakan hanya ada satu kunci untuk loker tempat pistol itu disimpan. Kunci yang hanya dimiliki oleh Richard sendiri. Keesokan harinya sidang perdana dimulai. Situasi persidangan berlangsung tegang dan posisi Eric semakin sulit karena satu-satunya barang bukti yang dapat membebaskannya, pistol itu belum ditemukan. Beberapa saksi, termasuk asisten rumah tangga Richard, dihadirkan di persidangan. Namun semua kesaksian justru memperkuat dugaan bahwa Eric bersalah karena tak ada bukti orang lain yang bisa mengakses loker tempat pistol itu disimpan. Sidang pun ditunda hingga minggu berikutnya. Didorong oleh rasa penasaran, Caitlin pergi ke rumah kayu di tepi danau. Di sana ia menemukan sebuah papan lantai yang tampak aneh dan menyembunyikan ruang di bawahnya. Saat membuka, Caitlin menemukan pistol milik Richard yang hilang. Ia segera membawa senjata itu kepada Sam Ray sebagai bukti baru. Beberapa hari kemudian di sidang lanjutan, Caitlin dihadirkan sebagai saksi. Dengan kecerdikan Ray sebagai pengacara, hakim diyakinkan bahwa penemuan pistol tersebut membuktikan Eric tidak bersalah. Persidangan akhirnya ditutup dengan keputusan hakim untuk menyerahkan hasil akhir kepada juri. Malam itu Sam datang ke rumah Caitlin membawa kabar gembira. Juri memutuskan Eric dibebaskan dari semua tuduhan. Tak lama kemudian Eric menemui Caitlin dan mereka kembali bersatu dalam kebahagiaan yang penuh cinta. Beberapa hari setelahnya, Sarah datang menemui Caitlin. Dalam percakapan mereka, Caitlin menuduh Sarah telah membocorkan rahasia hubungannya dengan Eric kepada Richard. Namun Sarah membantah tuduhan itu. Ia mengaku tidak pernah mencampuri urusan pribadi keluarga Richard dan justru menduga ada seseorang yang sengaja mengirim laporan kepada Richard melalui fax. Suatu malam, Caitlin dan Eric menginap di rumah kayu. Saat terbangun untuk mengambil minuman dari kulkas, Caitlin tanpa sengaja melihat sebuah laci kecil. Ia membukanya dan menemukan sebuah kunci yang identik dengan kunci loker milik Richard. Keesokan harinya, kecurigaan Caitlin terhadap Eric semakin kuat. Ia diam-diam menuju ruang penyimpanan koleksi Richard dan mencoba membuka loker itu. Kuncinya cocok. Saat itu ia menyadari kemungkinan besar Eric telah membuat duplikat kunci tersebut. Di sisi lain, Eric mulai curiga bahwa Caitlin mengetahui sesuatu. Ia bergegas ke rumah kayu untuk memeriksa kunci yang disimpannya, dan benar kunci itu telah hilang. Caitlin segera menelpon Ray memberitahu bahwa bukti baru yang ia temukan. Ray memperingatkannya agar menjauh dari Eric. Namun didorong oleh tekad untuk menemukan kebenaran, Caitlin kembali ke rumah kayu. Di sana ia menemukan sebuah foto lama dan menyadari bahwa posisi pagar rumah yang rusak kemungkinan besar telah sengaja dibuat Eric agar Richard terjatuh dari lantai atas ke bebatuan. Tak lama Eric datang, pertengkaran sengit pun terjadi. Eric yang mulai panik menyerang Caitlin. Namun Caitlin telah bersiap, berhasil membuat Eric terjatuh ke tempat yang sama, lokasi di mana Richard dulu meregang nyawa. Di akhir film, Ray datang mengunjungi Caitlin. Kini, Caitlin hidup di rumah besar peninggalan Richard sebagai nyonya rumah. Namun, tampak Eric masih hidup, lumpuh total, duduk di kursi roda, dijaga oleh Caitlin yang kini berwajah tenang namun misterius. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.